Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta, kelompok K2 PPGP P4TK Matematika. Analisis studi kasus berdasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mari kita ingat kembali materi dalam modul 1.4, yaitu yang pertama, disiplin positif, 2, 5 kebutuhan dasar manusia, 3, 5 posisi kontrol, serta yang keempat, segitiga restitusi. Adapun tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima, 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, 4. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. 5 posisi kontrol, 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Teman, 4. Monitor atau pemantau, 5. Manajer. Menurut Goosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Studi kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Pak. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing seperti ini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut. Kesal, Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Pak. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino
menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua anak laki-laki tersebut sudah bercengkrama dan bersendau gurau kembali. Nilai kebutuhan yang diperlukan oleh Dino adalah ketika dia bermain bersama teman-temannya, maka dia membutuhkan nilai kesenangan. Sedangkan pada saat dia emosi dan melakukan kontak fisik, maka yang dibutuhkan adalah nilai kekuasaan. Sedangkan pada saat dia menyelesaikan masalah bersama Bu Suti, maka yang dibutuhkan adalah nilai cinta dan kasih sayang. Posisi kontrol yang telah dipraktekkan Kepala Sekolah Ibu Suti adalah manajer, yaitu dengan mengaplikasikan restitusi untuk memperbaiki kesalahan Dino dan Anto, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama, Ibu Suti menanyakan kepada Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati tentang sikap saling menghormati. 2. Ibu Suti menanyakan kesediaan Dino memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya terhadap Anto. 3. Ibu Suti menanyakan kepada Dino tentang kesediaan untuk memperbaiki kesalahannya. 4. Ibu Suti mengajak menganalisis kebutuhan Anto dan Dino untuk menyelesaikan masalah. 5. Ibu Suti menjembatani Anto dan Dino untuk menyelesaikan masalah. 6. Ibu Suti mempersilahkan Dino untuk mengambil keputusan dalam tanggung jawabnya. 7. Ibu Suti memberikan penguatan. Yang pertama, dalam kasus di atas yang dikuatkan adalah Dino. Karena Dino dikuatkan keyakinannya untuk menghormati orang lain dengan bersedia berbagi kesalahannya dan mau bertanggung jawab. Lalu yang kedua, yang mengait-ngaitkan keyakinan lebih tinggi adalah Ibu Suti. Karena dalam kasus ini, Ibu Suti memerankan posisi kontrol manager, yaitu mempersilahkan Dino untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan yang dipuaskan pastinya adalah Dino dan Anto. Karena dengan penyelesaian kasus yang win-win solution, dengan akhir yang bahagia, mereka bersama bergembira. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Salam kompak, gayang mantap.